Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya wa amat wa adalla wa hada. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam kajian sore kali ini, dan kajian kita akan membahas seputar pintu-pintu syaitan dalam menggoda manusia. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir, hamba yang dhaif, senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam kebaikan dan ketaatan, semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk-makhluknya terdiri dari makhluk yang gaib dan makhluk yang hadir atau yang kasat mata. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa kita dituntut untuk mengimani berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, khususnya terkait urusan-urusan yang gaib. Dan dari sekian banyak hal-hal yang gaib tersebut adalah wujudnya syaitan di dunia yang fana ini. Tentunya sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa wujud syaitan itu memang Allah ciptakan. Kita tidak hanya meyakini syaitan itu sekedar sifat buruk seseorang manusia atau jin, tetapi dalam akidah kita meyakini bahwa memang makhluk yang namanya syaitan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya makhluk yang bernama syaitan ini dia memiliki tugas, yaitu untuk menggoda manusia, untuk membuat manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, dan setiap nabi itu memiliki musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin, yaitu musuhnya siapa? Yaitu setan dari jenis jin dan manusia, di mana mereka itu saling memberikan sesuatu yang melalaikan umat manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, kata Al-Quran, dan jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Karena sering sekali kita mengetahui bahwa syaitan adalah musuh kita, tetapi kita sering lalai menjadikan syaitan itu sebagai musuh dalam kehidupan kita ini. Dan tentunya syaitan setelah ditakdirkan
menjadi tersesat karena dia tidak ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika itu syaitan, iblis lalai dan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetapkan jin atau syaitan iblis tersebut sebagai makhluk Allah yang tersesat. Karena itu dalam Al-Quran surah Al-A'raf disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sumpah syaitan untuk melalaikan umat manusia. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena sebab Engkau telah menakdirkan aku sesat, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melalaikan, menjerumuskan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Lalu syaitan ini berjanji, aku akan melalaikan mereka min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Syaitan di sini telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melalaikan, menjerumuskan umat manusia. Dan disebutkan dalam ayat ini ada 4 penjuru di mana syaitan itu melalaikan umat manusia. Yang pertama, mim baini aidihim, dari hadapan, dari muka, dari depan kita. Dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dari depan ini, syaitan menggoda manusia untuk tidak percaya kepada adanya hari akhirat atau hari kiamat. Syaitan membuat manusia menjadi ragu dan tidak yakin adanya hari pembalasan. Itulah yang dimaksud dengan syaitan mendatangi manusia dari hadapan atau dari muka manusia. Wa min khalfihim, kata para ulama, min dunyahum. Artinya apa? Syaitan membuat manusia lalai dengan urusan dunia yang fana ini. Bagaimana kita menyaksikan bahwa bujuk rayu syaitan membuat dunia ini sepertinya begitu indah dan menawan, sehingga menjadikan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan urusan dunia. Jadi kalau urusan akhirat, syaitan menjadikan kita ragu akan adanya hari akhirat, sedangkan wa min khalfihim, urusan dunia, syaitan pun membuat manusia ini tergoda dengan dunia yang sementara ini. Wa an aymanihim, lalu syaitan juga datang dari penjuru kanan manusia. Dijelaskan para ulama tafsir, yang dimaksud di sini adalah min dinihim wa hasanatihim, yaitu syaitan menggoda, menjerumuskan manusia dari sisi kanan, yaitu lalai karena perbuatan baik dan urusan agama mereka. Apa maksudnya? Maksudnya syaitan menjadikan seseorang yang berbuat kebaikan, melaksanakan amal-amal ketaatan, lalai, lupa diri, sehingga mereka terbersit sifat ujub dan takabur, terbersit sifat riya dan sum'ah dan seterusnya. Artinya syaitan pun datang dari penjuru kanan ini dengan semua amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalaikannya sehingga amal kebaikan, ketaatan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kepentingan yang sesaat. Wa an syama'ilihim, kemudian dari penjuru kirinya. Apa maksud dari penjuru kiri? Kata para ulama, yang dimaksud di sini adalah al-ma'asi wal munkarat, yaitu perbuatan maksiat, dosa dan kemungkaran. Jadi syaitan memang mengajak, menjerumuskan umat manusia kepada hal-hal yang mungkar, kepada hal-hal yang maksiat. Tentunya ini yang dimaksudkan dari wa'an syama'ilihim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa di dalam ayat ini
tidak dijelaskan dua penjuru lain, yaitu wa min fauqihim, dari atas, dan juga yang kedua dari bawah. Ini pertanyaan yang dijawab oleh para ulama, bahwa syaitan tidak mampu menggoda manusia dari atas kepala kita atau dari bawah kaki kita, karena pertama, atas ini adalah simbol rahmat Allah Subhanahu wa taala, simbol kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba Allah berdoa kepada Allah, tentunya menengadahkan tangannya ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan tidak akan mampu untuk menggoda manusia sehingga melalaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syaitan tidak mampu mengganggu manusia dari bawah. Kenapa? Dari bawah itu adalah tempat sujud, sehingga syaitan pun tidak mampu untuk merusak manusia dari arah bawah, dari arah tempat sujud. Karena itu penting bagi kita untuk mengerti apa saja cara-cara syaitan, pintu-pintu apa saja yang dibuka oleh syaitan untuk menjerumuskan umat manusia ini. Tentunya kita harus ingat bahwasanya syaitan tidak akan pernah lalai dalam menggoda manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan, ya Musa, la tada' muharabatal syaitan. Wahai Musa, janganlah engkau melalaikan untuk melawan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu tidak pernah lalai untuk menjerumuskan. Karena itu apa saja? Pertanyaannya, hal-hal yang dapat menjadikan manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu apa saja yang dibuka oleh syaitan menjerumuskan umat manusia. Banyak riwayat yang menjelaskan. Pertama misalnya riwayat mengenai Nabi Nuh alaihissalam yang dapat mengorek dari penjelasan iblis atau syaitan apa saja pintu yang bisa membuat seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam riwayat yang lumayan panjang, tetapi ringkasnya ada dua. Ya. Pertama dari hasad. Hasad, iri dengki adalah pintu masuknya syaitan untuk menjerumuskan umat manusia. Apa kata syaitan? Fabil hasadi lu'intu. Karena sifat iri dengki itulah aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dikeluarkan dari surga. Bayangkan ketika syaitan, iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, iblis dan syaitan ini enggan bersujud. Kenapa? Karena di dalamnya ada sifat iri dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, al-hirsu, yaitu tamak. Tamak ini juga adalah salah satu pintu syaitan untuk menggoda umat manusia. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ajarkan kita bijaksana
Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pintu dibuka oleh syaitan ketika menjelaskan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pintu pertama adalah sifat iri dan dengki. Karena iri dengki itulah syaitan, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang kedua adalah al-hirsu, yaitu sifat kemaruk, yaitu rakus, sehingga Nabiullah Adam alaihissalam diusir dari surga karena memakan buah khuldi tersebut. Kemudian dalam sebuah riwayat lain terkait dengan pintu-pintu syaitan ini dijelaskan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi oleh iblis, dan iblis syaitan ini meminta syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa mendoakan, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membantah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam tersebut. Kenapa? Karena salah satu syaratnya Nabi Musa mengatakan Allah memerintahkanmu untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jawaban iblis, wahai Musa, ketika hidupnya Adam saja aku tidak sujud, apalagi aku sujud kepada kuburan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu iblis tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis karena sudah berhutang budi kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu iblis mengatakan, wahai Musa, ada 3 hal yang membuat seseorang itu lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pintu masuk kami untuk menggoda umat manusia. Apa saja pintu tersebut? Yang pertama adalah al-ghadab. Al-ghadab artinya sifat amarah, emosi. Pintu amarah emosi ini adalah pintu syaitan untuk merusak umat manusia. Tentunya ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka disitulah syaitan akan bermain. Semua perilaku buruk, tidak hanya mata, muka merah, tetapi boleh jadi akan berdampak kepada hal-hal lain. Tidak sedikit terjadi pembunuhan misalnya. Kenapa? Karena kemarahan yang tidak terkontrol itu. Kemudian yang kedua, wahai Musa, aku pun akan datang ketika kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat kalian sedang berada dalam medan pertempuran, aku akan bisikkan tentang anak-anak kalian.
Aku bisikkan tentang keluarga istri kalian agar kalian takut dan kembali pulang sehingga kalian tidak mampu dan tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wahai Musa, wa iyyaka an tujalisa imra'ah laysat bidzati mahram. Yang ketiga, wahai Musa, hati-hati, janganlah engkau duduk bersama seorang wanita yang bukan mahrammu. Artinya apa? Artinya engkau akan tergoda, dan itu adalah pintu masuk bagi kami syaitan, iblis ini menggoda manusia yang duduk berduaan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan pula banyak sekali cara syaitan untuk menggoda manusia. Apa saja pintunya? At-tazyin. At-tazyin adalah syaitan membuat seseorang memandang baik perbuatan buruk. Dalam Al-Quran disebutkan, afaman zuyyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satu cara syaitan menggoda manusia membuat sebuah perbuatan buruk itu menjadi seakan-akan baik. Apapun itu, ketika dia buruk, itu dia tetap akan buruk. Kenapa? Karena syaitan senang sekali bermain dalam wilayah ini, menjadikan seseorang itu memandang sesuatu yang memang hakikatnya buruk dianggap menjadi baik. Dicari alasan-alasan sehingga yang buruk tersebut terlihat menjadi baik. Inilah disebut dengan at-tazyin, bagaimana syaitan membuat manusia lalai dengan menjadikan yang buruk itu sepertinya baik dan bagus. Kemudian syaitan pun masuk dari pintu at-taswif. At-taswif artinya seseorang menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda taubat, menunda-nunda ketaatan. Syaitan sering menggoda manusia untuk melakukan penundaan kebaikan demi kebaikan. Ketika waktu sholat, kita ditundanya untuk nanti saja, masih banyak waktu. Untuk bertaubat kepada Allah, nanti saja, umurmu masih panjang, engkau masih muda. Itulah syaitan menggoda umat manusia dengan cara menunda-nunda ketaatan dan kebaikan. Menunda-nunda taubat. Padahal kita tahu yang namanya waktu tidak seorang pun yang bisa memprediksinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu waktu-waktu yang kita miliki ini. Selanjutnya apalagi pintu yang membuat syaitan mudah melalaikan umat manusia, was-was. Sering sekali kita hamba Allah Subhanahu wa taala manusia ini mengalami was-was. Hal-hal yang membuat kita ragu-ragu. Ragu-ragu. Sehingga apa? Ketika akan sholat, ragu-ragu. Kita dibuat sepertinya batal wudhu kita. Kita dibuat ragu sepertinya kita belum berwudhu dan seterusnya. Inilah salah satu cara syaitan membuat manusia selalu was-was sehingga membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya membuat lalai kepada Allah dengan was-was ini dijelaskan dalam surah An-Nas, minal jinnati wadas. Was-was ini boleh jadi dari jin dan juga dari manusia. Selanjutnya, syaitan pun membuat manusia lupa dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang syaitan ingin membuat kita lalai, tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketika seseorang ketiduran dan seterusnya, itu boleh jadi salah satu cara syaitan untuk membuat kita lalai. Selanjutnya apa lagi? At-tamanni. Syaitan pun membuat manusia ini lalai melalui pintu at-tamanni, yaitu berangan-angan. Berangan-angan ini adalah salah satu cara yang sangat mudah sehingga membuat seseorang itu lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan menjadi baik. Berangan-angan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan pun membisikkan, Allah itu Maha Pengampun, nanti saja bertaubat. Silakan berbuat maksiat, Allah Maha Pemaaf dan seterusnya. Ini adalah cara syaitan membuat seseorang memiliki angan-angan sehingga dia lalai dari mengingat Allah, dari melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terparah, syaitan pun mengajak manusia ini untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu yang begitu dahsyat. Ketika seseorang sudah dalam kondisi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, disitulah pintu syaitan mudah sekali membuat manusia terjerumus. Tentunya kita tahu apa yang membuat seseorang sampai mengakhiri hidupnya. Tidak lain dan tidak bukan karena keputusasaan dirinya. Seseorang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Karena itu syaitan pun senang masuk dari pintu tersebut. Seseorang melakukan maksiat berkali-kali, bertaubat. Kemudian syaitan membisiki, Allah tidak akan mengampunimu. Engkau selalu berbuat dosa, maksiat. Akhirnya seseorang itu pun menjadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh pernah untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simpulkan, ternyata pintu-pintu syaitan masuk menggoda umat manusia ini, pertama dari urusan kekufuran, membuat manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tidak bisa dikafirkan, dibuat kafir oleh syaitan, dia membuat kita lalai dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya apabila kita berbuat baik, maka syaitan menjerumuskan kita untuk melakukan perbuatan dosa maksiat, dosa-dosa besar. Kalaupun kita tidak mampu melakukan dosa-dosa besar, dia perintah kita untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalaupun kita terlewat tidak melakukan dosa-dosa kecil, syaitan pun membuat kita lalai dari mengambil pahala yang besar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, sesungguhnya kita umat manusia ini disuruh untuk mawas diri dari bujuk rayu syaitan yang akan menjerumuskan umat manusia. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan ini untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui tingkatan derajat keimanan para nabi dan para umat manusia ini. Dan begitu juga Allah ingin menguji kekuatan, keyakinan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun ujian yang dibuat oleh syaitan, dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita terlepas dari bujuk rayu syaitan dan keluar dari jebakan-jebakan syaitan. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.